Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas transistor bipolar. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kurnia Sandi, NIM saya 190120201047. Dan ini MK Elektronika Analog. Jadi saya menjelaskan tentang transistor bipolar ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Rusfa. Langsung saja kita lanjut. Kita mulai dari pengertian transistor bipolar. Kurang R. Dan ini sedikit saya jelaskan. Transistor bipolar ini dia memiliki dua jenis, yaitu PNP dan yang satu lagi NPN. Apa perbedaannya? Ini akan kita bahas. Bipolar junction transistor atau singkatannya BJT atau yang biasa dikenal dengan transistor bipolar merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis bahan semikonduktor, baik itu tipe PNP ataupun NPN. Pada setiap lapisan yang membentuk transistor tersebut memiliki nama-nama tersendiri, yaitu kolektor, basis, dan emitor. Ya, bisa dilihat di sini. Kolektor, basis ini base, yang emitter ini emitter. Ini bagian-bagiannya. Selanjutnya, fungsi transistor bipolar. Transistor bipolar bekerja sebagai regulator arus yang dikontrol oleh arus. Dengan kata lain, transistor membatasi jumlah arus yang mengalir. Pada transistor bipolar, arus utama yang dikendalikan mengalir dari kolektor ke emitor atau dari emitor ke kolektor. Jadi dia bisa bolak-balik guys. Bisa dari kolektor ke emitor ataupun emitor ke kolektor. Itu tergantung dari masing-masing jenis transistor. Transistornya PNP atau NPN. Dan selanjutnya perbedaan fungsi antara transistor PNP dan transistor NPN. Jadi fungsinya ini berbeda antara PNP dan NPN. Perbedaannya terdapat pada mode bias atau yang bisa disebut polaritas. Dari persimpangan ketika transistor beroperasi. Untuk setiap keadaan operasi tertentu, arah arus dan polaritas itu tegangan untuk setiap jenis transistor yang persis akan berlawanan satu sama lain. Oke, selanjutnya karakteristik transistor bipolar. Karakteristik dari transistor bipolar itu biasanya juga disebut dengan karakteristik statik, yang digambarkan dalam satu kurva yang menghubungkan antara selisih arus DC dan tegangan pada transistor. Kurva karakteristik statik sangat membantu dalam mempelajari operasi dari suatu transistor ketika diterapkan dalam suatu rangkaian. Ada 3 karakteristik dasar yang sangat penting dari sebuah transistor, yaitu dia ada 3. Yang pertama, karakteristik input. Yang kedua, karakteristik output. Dan yang ketiga, karakteristik transfer constant. Lanjut.
Selanjutnya ini yang terakhir guys, kita bahas tentang prinsip kerja transistor bipolar. Persimpangan atau BE adalah bias maju dan junction atau CB adalah bias terbalik. Lebar wilayah penipisan persimpangan CB lebih tinggi dari persimpangan BE. Ya. BE ini bias maju di persimpangan BE mengurangi potensi halang, mengurangi potensi penghalang dan menghasilkan elektron untuk mengalir dari emitter ke basis. Dan dasarnya tipis, sedikit diolah, memiliki lubang yang sangat sedikit, jumlah elektron yang lebih sedikit dari emitter, sekitar 2%, sekitaran 2% tuh. Jadi bergabung kembali dalam suatu daerah dasar berlubang dan dari terminal base akan mengalir keluar. Ini prinsip kerja secara matematikanya. Itu ya. Nih, arus basis sangat kurang dibanding dengan emitter dan arus kolektor. Ini selanjutnya. Di sini operasi transistor PNP sama dengan transistor NPN. Satu-satunya disparitas hanyalah hole, bukan elektron. Diagram pada bawah ini memberikan transistor PNP dari wilayah mode aktif. Diagramnya nggak ada guys, lupa ini, buru-buru tadi. Oke, dengan ini selesailah video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi makasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa juga kalau suka ya di like, ya subscribe lah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.